Kalau untuk nyamuk Aedes aegypti mulai dari dia bertelur sampai dia menjadi nyamuk dewasa, itu membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari. Itu sebabnya kalau kita punya penampungan air, sebelum 7 hari udah harus dikuras dan disikat. Dokter mau tanya, berapa lama telur nyamuk menetas mungkin ya, sampai bisa berkembang biak? Ada nggak 1-2 mingguan? Iya. Selamat malam Pak Asep di Banten. Terima kasih pertanyaannya. Ini kita belajar tentang nyamuk ya. Kalau untuk nyamuk Aedes aegypti mulai dari dia bertelur sampai dia menjadi nyamuk dewasa, itu membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari. Itu sebabnya kalau kita punya penampungan air, sebelum 7 hari udah harus dikuras dan disikat. Nah, siklus ini satu nyamuk dewasa itu bisa bertelur antara 100 sampai 200 telur. Aduh, jadi subur amat sih dia. Iya, subur banget. Dan yang betina dengan yang jantan hidupnya lebih panjang yang betina. Itu sebabnya susah memberantas demam berdarah itu. Jadi yang jantan itu paling 6 hari, 7 hari sudah meninggal, wafat, mati gitu ya. Tapi yang betina itu kalau dia pakannya banyak, dia dapat suplai darah yang cukup, maka dia bisa bertahan hidup bisa sampai 5 bulan. Tapi kalau umur rata-rata yang betina, nyamuk dewasa itu, yang betina rata-rata umurnya itu sekitar 6 minggu, yang untuk Aedes aegypti. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab untuk Pak Asep di Banten. Kalau yang tadi telurnya bisa bertahan, itu bisa bertahan berapa lama sih, Dok? Itu bisa sampai 6 bulan. Kalau dia nggak dikasih air gitu ya, 6 bulan dia bisa bertahan, tapi begitu dikasih air, nah ya udah minggu depan dia udah langsung jadi nyamuk dewasa yang sempurna. Oke, kalau dengan itu sebabnya ayo digosok-gosok, dibersihin. Digosok. Kalau dengan obat nyamuk semprot begitu itu membantu untuk nyamuk dewasanya saja matinya. Iya. Nah, obat nyamuk semprot itu hanya membinasakan yang dewasa saja, tetapi tidak yang masih telur, tidak yang masih larva. Jadi memang susah-susah gampang ini memberantas nyamuk demam berdarah, sampai ada beberapa usaha melepaskan nyamuk jantan Aedes aegypti yang sudah diinfeksi oleh bakteri yang bisa menyebabkan nanti gangguan, kan nanti menikah. Bisa menyebabkan gangguan pada telur si betinanya gitu. Sampai segitunya usahanya. Oke, baik. Ibu Marlina, selamat malam. Dokter, apa perbedaan gejala malaria dan DBD pada anak? Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Marlina. Selamat malam. Sebenarnya perbedaannya cukup banyak, tapi yang paling mudah dibedakan itu pola demamnya. Kalau pada malaria tergantung demamnya, tergantung penyebabnya apa. Dia bisa demamnya itu misalnya tiap 3 hari demam terus turun, nanti 3 hari lagi demam terus turun. Tapi kalau demam berdarah, demamnya itu bifasik. Jadi dia naik 2 hari, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi ketika fase penyembuhan terus turun. Jadi dua puncak gitu, demam terus mereda, nanti demam lagi terus sembuh gitu. Tapi kalau pada malaria dia turun naik sampai sembuh. Intervalnya beda-beda, ada yang sehari, ada yang 3 hari, tergantung jenis yang masuk ke dalam jenis, tergantung jenis malarianya. Mudah-mudahan cukup menjawab untuk Ibu Marlina.